Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucu Koswara. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang materi selanjutnya dari kalkulus 3, yaitu keterdiferensialan fungsi dari dua peubah atau lebih. Namun jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Aktifkan pula tombol notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Baik, kita langsung saja. Baik, sebelumnya kita ingat kembali ya tentang keterdiferensialan pada fungsi satu peubah ya. Sebelum kita melanjutkan ke fungsi dua peubah, mungkin masih ingat bahwa untuk satu fungsi satu peubah ya, untuk suatu fungsi satu peubah atau satu variabel, keterdiferensialan atau differentiability dari fungsi f dx itu berarti adanya turunan atau dikatakan f aksen xn atau kemiringan garis singgung di titik x ya, atau suatu f mempunyai turunan di x sama dengan x0 ya. Kalau kita gambarkan secara grafik, keterdiferensialan ini ekuivalen dengan suatu fungsi f, katakanlah ini fungsinya ya, fungsi f y sama dengan fx. Kemudian pada satu titik x sama dengan x0, katakanlah ini titik x0 nya ya, maka di sini di titik a ini koordinatnya adalah x0, f x0 ya, atau f atau y0 ya, x0, f x0 atau x0, y0. Nah, maka pada satu titik A ini ada satu garis yang menyinggung tepat di titik tersebut, katakanlah ini garisnya ya, garis L katakanlah. Maka kemiringan dari L itu atau gradien garis singgung, atau bisa dikatakan M gradien dari garis singgung itu ditulis sebagai f aksen x0. Ya, f aksen x0 sebagaimana diketahui ya, pada fungsi satu peubah itu sama dengan limit dari fx0 ditambah h dikurang fx0 dibagi h ya. Atau boleh juga kita gunakan delta x ya, pada satu titik x0 tambah h atau di dalam delta x begitu, atau h juga bisa ya. Itu ditulisnya limit fx0 tambah delta x dikurang fx0 dibagi delta x untuk delta x nya menuju 0. Ini adalah kemiringan atau gradien garis singgung pada titik A ya, yang melalui titik A di fungsi y sama dengan fx. Saya kira ini bisa dibaca kembali pada video-video sebelumnya tentang kemiringan garis singgung ya di kalkulus 1. Baik, kemudian ada yang namanya linear setempat ya pada fungsi satu peubah atau dikatakan sebagai lokal linear ya. Jadi kalau dikatakan lokal linear atau linear setempat pada satu fungsi satu peubah, maka pada titik A ini, katakanlah pada titik A ini, kalau misalnya saya perbesar ya, misalkan ini gambar pertama, kemudian gambar yang kedua ya, ilustrasinya seperti ini. Kalau misalkan ini di zoom ya, diperbesar daerah di A ini, atau di x0, fx0 ini kita zoom, kita perbesar. Misalkan ini hasil pembesaran pertama misalkan ya, pembesaran pertama. Kemudian ini hasil pembesaran kedua ya, dan ini pembesaran yang ketiga. Ini titik x0, fx0. Ini juga sama di titik A ini, x0, fx0. Nah, apa yang terjadi kalau dia diperbesar ya, ilustrasi secara geometrisnya, maka pada titik A ini jadi seolah-olah garis tersebut bersatu ya di sini ya, berimpit. Nah, itulah yang dinamakan dengan lokal linear. Nah, kita ingin mengetahui apakah suatu fungsi atau suatu fungsi yang suatu garis ya, garis kemiringan garis ini ya,
ingin mengetahui kalau suatu fungsi itu bisa didiferensialkan pada satu titik tertentu, katakanlah di A, nah, apakah dia juga berlaku sifat linear secara lokal ya. Secara lokal itu ya lokal di sekitaran titik A ya. Nah, untuk mengatakan bahwa suatu fungsi itu linear secara lokal atau linear setempat di X sama dengan X0 jika terdapat sebuah konstanta M sedemikian sehingga fx0 tambah h sama dengan fx0 ditambah h kali M. M ini adalah gradien garis singgungnya ya, ditambah h dikali epsilon h ya. H dikali epsilon h ini dimana dikatakan di sini dengan catatan atau dengan syarat limit epsilon h itu sama dengan 0 untuk h-nya mendekati 0. Nah, maka sekali lagi saya ulang, jika fungsi itu linear setempat atau linear secara lokal maka dia harus berlaku ini ya, fx0 tambah h sama dengan fx0 tambah hm tambah h kali epsilon h, di mana limit epsilon h sama dengan 0 untuk h menuju 0, maka dikatakan dia adalah linear secara lokal. Nah, sehingga kalau dia linear secara lokal maka fungsi fx itu terdiferensialkan atau differentiability di titik x sama dengan x0 atau di titik A ini. Jadi kita harus menunjukkan ya, kalau dia memang berlaku keterdiferensialan di satu titik tersebut, maka kita harus menunjukkan bahwa garis singgung itu linear secara lokal juga di titik A. Seperti itu ya. Secara geometris ya kita coba untuk menunjukkan rumus atau rumus ini ya. Kita menunjukkan rumus ini dengan menggunakan pendekatan grafik. Oke, kita lihat di sini. Misalkan ini adalah sebuah fungsi fx ya, atau y sama dengan fx. Kemudian pada titik x sama dengan x0, katakanlah ini adalah x0 nya ya. Nah, ini berarti fx0 ya, di sini fx0. Jadi ini memiliki koordinat x0, fx0 atau y0 boleh. Kemudian titik ini katakanlah ini adalah dia bergerak sejauh h ya. Jadi di sini adalah x0 ditambah h ya. Untuk titik ini abaikan angka-angkanya ya, ini supaya lebih mudah saja. Maka pada titik x0 ditambah h ini kita memiliki koordinat pada grafik y sama dengan fx ini titik b, katakanlah begitu ya, titik b. Maka koordinat titik b ini adalah x0 tambah h, fx0 tambah h. Jadi ini adalah fx0 tambah h ya. Nah, kemudian kalau misalkan titik x0 tambah h ini kita perpanjang ya, maka akan bertemu juga di titik ini. Sebuah titik yang berada pada garis singgungnya ya. Nah, ini garis singgung ini kan katakan dia sebagai L ya. Misalkan garis L begitu. Kita misalkan ini adalah sebuah titik C. Sebuah titik C di mana koordinat titik C ini adalah x0 tambah h ya, koma. Nah, ini misalkan di sini kita tuliskan saja garis L ini sebagai ya katakanlah LX ya, sebagai LX. Nanti kita cari LX-nya. Nah, di sini bisa kita ini LX 0 tambah H ya. LX
0 ditambah H. Oke, kita bisa lihat di sini ada jarak ya, ada jarak atau perbedaan ketinggian antara titik B ke titik C. Kita ingat titik C ini adalah titik kemiringan garis singgung. Titik B ini adalah titik sebuah garis yang melalui AB ya, sebuah garis yang melalui AB. Nah, kita lihat di sini ada perbedaan jarak ya, perbedaan jarak. Kalau perbedaan jarak ini ya, inilah yang dikatakan dengan epsilon H ya. Nah, errornya atau errornya error perbedaan jarak ini. Jadi kalau H-nya, kita ibaratkan H-nya menuju 0, berarti kalau saya gerakkan X0 tambah H ini menuju X0 atau X0 menuju X0 tambah H dengan hanya sekecil mungkin menuju 0, maka dia akan bergerakkan menuju X0. Jadi kalau ini kita geser ya, maka titik B ini akan bergeser juga, dia akan menuju A, sehingga jarak antara CB ini akan semakin mengecil jika H-nya menuju 0. Nah, seperti itu ya. Kalau saya tuliskan, misalkan saya tuliskan titik A ya. Titik A ini memiliki koordinat X0, Fx0. Nah, ini titik A. Kemudian ada lagi titik B ya. Titik B kita tulis sebagai X0 tambah H, Fx0 tambah H. Nah, titik C kita tulis sebagai X0 tambah H, Lx0 ya. Kita belum tahu X0 tambah H. Nah, kenapa saya tulis sebagai Lx0? Karena supaya berbeda dengan F ya. Berbeda dengan F karena dia adalah fungsi atau fungsi linier ya, supaya tidak bentrok dengan F begitu. Jadi L saja saya tulis Lx0 ditambah H, dan kita lihat untuk L ini ML ini adalah kemiringan garis singgung yang melalui titik A ya. ML itu adalah kemiringan garis singgung di A ya, di titik A atau di X0, Fx0. Nah, kemiringan garis singgung di titik A pada satu fungsi fx itu. Atau kita bisa tulis ya, ML itu bisa saya tulis sebagai f aksen dari x ya. F aksen dari x itu adalah limit fx tambah h kurang fx dibagi h untuk h menuju 0. Nah, karena x nya itu sama dengan x0 ya, x sama dengan x0, x sama dengan x0, maka kita tulis ML itu f aksen x0 ya, sama dengan limit fx0 tambah h kurang fx0 dibagi h untuk h menuju 0. Nah, inilah garis itu ya, kemiringan garis L ini. Nah, ini ML atau gradien L seperti itu. Kemudian kita lihat jarak antara BC ya. Kita lihat jarak antara B ke C ini sebagai, dikatakan dia sebagai selisih ya, dikatakan sebagai selisih antara tingginya C ini antara ini dan ini ya, tingginya antara ini kan Lx0 tambah H ya, Lx0 tambah H yang ini, tinggi ini dengan ini, jarak ini. Kita lihat selisihnya, karena ini jarak kita buat dia sebagai harga mutlak saja ya. Nah, harga mutlak dari Fx0 tambah H dikurang dengan Lx0 tambah H. Nah, ini jarak atau selisih antara B ke C. Nah, inilah yang dikatakan error itu ya, error atau selisihnya ya. Nah,
Baik, selanjutnya untuk mendapatkan LX0 ini, LX0 ditambah H ini kita bisa melalui persamaan garis singgungnya ya. Persamaan garis singgung yang melalui titik A. Jadi kalau saya tulis persamaan garis singgung, persamaan garis singgung L, ya katakanlah saya tulis L, persamaan garis singgung L ini kan bisa ditulis sebagai Y dikurangi Y aksen begitu dengan titik, melalui titik ya, melalui titik A ya, X0, F X0. Nah, jadi kalau Y dikurangi Y aksen berarti F X0 sama dengan ML nya ya, dikali X kurang X aksennya adalah X0. Atau Y dikurang F X0 sama dengan ML itu kan garis singgung ya, berarti saya tulis supaya lebih ini dengan F aksen saja ya, F aksen X0 dikali X dikurang X0. Nah, atau saya tulis sebagai Y sama dengan F X0 ditambah F aksen X0 dikali X kurang X0. Nah, ini Y ini adalah persamaan garis L ya. Ini adalah persamaan garis singgung, atau saya tulis sebagai LX ya, supaya tidak beradu dengan FX. Jadi LX-nya itu Fx0 ditambah F aksen X0 dikali X kurang X0. Oke, kita sudah mendapatkan persamaan garis singgung. Ini adalah persamaan garis singgung L ya, persamaan garis singgung L, atau boleh dikatakan persamaan garis AC begitu ya, atau AC begitu. Nah, yang kita butuhkan di sini adalah L X0 tambah H ya, berarti kita cari saja kalau LX-nya LX0 ditambah H ya, berarti tinggal kita merubah saja ya, merubah saja berarti Fx0 ya, Fx0 ditambah F aksen X0, F aksen X0 dikali X dikurang X0 ya. Nah, kita lihat kalau X ini kan, kalau X0 tambah H tinggal mengganti X saja, berarti X0 saya tulis saja X0 tambah H kurang X0 gitu ya. Berarti kita dapat Fx0 ditambah F aksen X0 dikali dengan H. Nah, seperti itu ya. Itu kurungnya hilangkan saja, kali H. Oke, nah ini adalah LX0 tambah H. Nah, Fx0 kita sudah punya ya, berarti jarak antara B ke C itu merupakan selisih dari Fx0 tambah H dan LX0 tambah H ya. Kita tinggal mengurangkan saja ya, berarti Fx0 tambah H, X0 ditambah H dikurang dengan LX0 ditambah H. Nah, perbedaan kemiringan atau perbedaan atau selisih ini yang dikatakan sebagai epsilon H itu ya. Nah, inilah epsilon H ini. Oke, selanjutnya kalau kita tulis dia epsilon H-nya jika ya, jika tadi dikatakan hanya menuju 0, jika dikatakan hanya menuju 0 berarti kita buat dia limit dari Fx0 ditambah H dikurang, nah ini LX0 tambah H nya kita masukkan, yang ini berarti Fx0 tambah F aksen X0 kali H ya, karena ini kurang jadi kurang ya. Jadi saya tulis jadi kurang, oke, kali H
limit H menuju 0 ya, ini perbedaan rata-rata berarti ya, perbedaan rata-ratanya kalau dari H menuju 0 gitu ya, dari H menuju 0 berarti sama dengan ini juga limit dari epsilon H untuk H menuju 0. Nah, artinya kalau limit ini sama dengan limit ini berarti fx tambah h dikurang fx0 kurang f aksen x0 sama dengan epsilon h gitu kan, sama dengan epsilon h, atau saya tulis fx0 tambah h dikurang fx0 kurang f aksen x0 kali h sama dengan epsilon h untuk h menuju 0. Berarti kalau saya tuliskan fx0 ditambah h sama dengan fx0 ditambah f aksen x0 kali h dikurangi ditambah epsilon h. Nah, untuk atau di mana limit dari epsilon h-nya menuju 0 sama dengan 0 ya, sama dengan 0, di mana h-nya menuju 0. Nah, ini adalah untuk menunjukkan bahwa kalau H-nya menuju 0 maka akan ada perbedaan kemiringan yang cukup kecil, sehingga kalau menuju 0 itu seolah-olah si garis AB ini ya, si garis AB ini akan akan seperti garis begitu ya, akan seperti garis menuju AC, menuju AC kalau dia perbedaannya menuju 0. Bahkan kalau misalkan sama dengan 0 akan sama dengan AC kan. Nah, kalau diperbesar kemiringan garis singgung di L itu akan terjadi, kalau diperbesar seolah-olah menjadi garis begitu kan, si fx-nya yang bertemu dengan L itu. Nah, seperti itu. Jadi jika ya limit epsilon h-nya menuju 0, epsilon h-nya sama dengan 0 untuk h menuju 0, maka f dikatakan linear sini ya, f dikatakan linear secara lokal. Nah, f linear secara lokal. Nah, kalau misalkan f linear secara lokal ya, akibatnya berarti f diferensiable ya, f diferensiable atau terdiferensialkan di titik tersebut. Baik, selanjutnya, nah di sini ada contoh ya. Apakah fx sama dengan x kuadrat tambah 2 dia linear secara lokal di x sama dengan 2 ya, di x sama dengan 2. Nah, kalau secara gambar atau secara grafik kita lihat ini y sama dengan atau fx sama dengan x kuadrat ditambah 2 ya. Kemudian ini adalah titik x0 nya sama dengan 2 ya. Berarti ini adalah x0, fx0 nya ya, atau dikatakan ini bisa ditulis sebagai 2, ya tinggal memasukkan y nya 6 berarti ya, 2,6. Nah, ini sejauh bergeser sejauh h atau x0 ditambah h nya itu di sini, maka akan terdapat 2 titik potong ya antara garis singgung ini L ya, garis kemiringan garis singgung di L, garis singgung di A maksudnya ya, ada titik potong di C, kemudian ada titik potong di B ya. Ini errornya ya di sini, atau selisih antara perbedaan kemiringan AC dan AB ya, AC dan AB. Nah, kalau misalkan H-nya bergerak menuju 0, maka tentu saja titik-titik ini juga akan bergerak ya menuju A ya, menuju titik A, sehingga perbedaan kemiringannya akan semakin kecil. Nah, untuk menunjukkan itu maka kita harus menunjukkan bahwa errornya akan sama dengan 0 jika hanya menuju 0. Jadi si error ini
error ini akan mengecil ya, sama dengan 0 apabila H-nya menuju 0. Oke, kita kerjakan secara aljabar saja ya untuk melihat errornya tersebut. Maka kita lihat secara rumus kita hanya menunjukkan ini kan, f x0 tambah h sama dengan f x0 dikurang f aksen x0 kali h, kemudian dikurang h kali epsilon h, sesuai dengan rumus yang tadi ya. Oke. Oh, salah. Nah, jika limit dari ini ya sama dengan limit dari epsilon h ya, artinya kan bisa kita tulis sebagai f x0 ditambah h kurang f x0 kurang f aksen x0 kali h sama dengan h kali epsilon h ya. Atau f x0 tambah h itu kan sama dengan f x0 dikurangi ditambah f aksen x0h kali h sama ditambah h kali epsilon h. Nah, asalkan limit dari epsilon h itu sama dengan 0 untuk h menuju 0. Nah, ini adalah ya katakanlah sebuah rumus untuk menyatakan kelinearan secara lokal ya. Ya, ini kalau saya tulisnya ke atas kayak gini, maka bisa dikatakan jika si epsilon h-nya itu sama dengan 0 ya, untuk h menuju 0, limit ya, h menuju 0, maka dapat dikatakan f ini linear secara lokal ya, linear secara lokal di x sama dengan x0 tadi, x sama dengan x0 ya. Nah, apa yang terjadi kalau dia linear secara lokal? Ya berarti si f itu diferensiable atau terdiferensialkan di titik tersebut. Baik, selanjutnya di sini ada soal. Contoh soalnya adalah apakah fx sama dengan x kuadrat tambah 2 ini linear secara lokal di x sama dengan 2. Nah, kita anggap bahwa x sama dengan 2 nya ini adalah x0 nya ya, sama dengan 2, x0 sama dengan 2. Ini ada grafik ya di sebelah kanan ini kemudian fx nya adalah x kuadrat tambah 2. Kemudian ini ada f aksen x atau m-nya ya. Nah, ini adalah m itu kemiringan garis singgung di titik A ini, dimana titik A ini koordinatnya x0, f x0. Nah, secara grafik kita bisa lihat untuk x0 sama dengan 2 ini kita dapatkan f x0 nya adalah 6 ya, f x0 nya adalah 6 sehingga koordinatnya adalah 2,6. Nah, untuk menyatakan dia linear secara lokal maka harus memenuhi ini ya, fx0 ditambah h sama dengan fx0 ditambah f aksen x0 ditambah h dikali epsilon h, atau
selisihnya atau errornya ya. Nah, berarti kalau misalkan fx sama dengan x kuadrat tambah 2, kita dapatkan fx 0 ditambah h untuk fungsi ini adalah x0 tambah h dikuadratkan ditambah 2 ya. Berarti kita dapatkan di sini x0 kuadrat ditambah 2 dikali x0h ditambah h kuadrat ditambah 2 ya. Nah, atau kalau misalnya kita masukkan x0 nya sama dengan 2, maka kita dapatkan 2 kuadrat ditambah 2 kali h ditambah h kuadrat ditambah 2 ya. 4 ditambah 4h ditambah h kuadrat ditambah 2, atau 6 di sini kita jumlahkan ditambah 4h ditambah h kuadrat. Nah, kita bisa melihat bahwa 6 ini adalah fx0 ya, fx0 atau f2 ya. Nah, kalau f2 nya ini 6, kemudian 4h atau 4 nya ini adalah f aksen x0 atau f aksen 2 ya. Nah, kita bisa masukkan kalau turunannya kan berarti misalnya kalau misalnya di sini ya, fx nya kan x kuadrat tambah 2 ya. Berarti f aksen x nya itu adalah 2x. Jadi kalau f aksen x0 berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, di sini kita bisa lihat fx0 ditambah h-nya kita dapat 6 tambah 4h tambah h kuadrat ya. Dan ini adalah h dikali epsilon h-nya atau selisihnya atau errornya ya, atau selisih antara titik B dan titik C ini. Nah, bagaimana kalau titik B dan titik C ini menuju jaraknya h ya, di sini ini adalah x0 ditambah h. Kalau hanya menuju 0, nah itu adalah syarat untuk menyatakan bahwa dia linear secara lokal ya. Kita tunjukkan saja bahwa untuk menyatakan linear secara lokal, maka yang ini limit dari saya tulis dulu h kali epsilon h-nya sama dengan h kuadrat kan. Berarti epsilon h-nya sama dengan h kuadrat dibagi h, berarti kita dapat h. Kita ambil limitnya, limit epsilon h untuk h menuju 0 itu sama dengan limit h untuk h menuju 0. Nah, kita lihat bahwa limit h untuk h menuju 0 itu adalah 0. Benar ya, berarti limit epsilon h untuk h menuju 0 itu sama dengan 0. Maka dengan ini kita nyatakan bahwa fx ini linear secara lokal di x sama dengan 2. Jadi kalau ini kita perbesar ya titik A ini, maka ya seolah-olah garis atau f aksen x ini, garis singgung ini linear ya dengan grafik fx-nya seperti itu. Nah, berarti kan selanjutnya kalau dia linear secara lokal kan berarti fx diferensiabel ya. Fx ini ya diferensiabel atau dapat didiferensialkan di titik tersebut. Baik, selanjutnya bagaimana kita menerapkan keliniaran setempat ini atau lokal linear ini pada fungsi 2 peubah ya. Kita ingat bahwa untuk fungsi 1 peubah berlaku linear secara lokal jika fx0 tambah h-nya sama dengan fx0 tambah hm tambah h kali epsilon h, di mana limit epsilon h-nya sama dengan 0 untuk h menuju 0. Maka pada fungsi 2 peubah pun ya sama ya, kita tinggal menganalogikan saja. Kalau secara aljabar berarti kalau z-nya sama dengan fx, y seperti itu ya, berarti kita tinggal memasukkan saja ya fx0 tambah h, y0 tambah h ya, seperti ini. Berarti sama dengan fx0 nya berarti fx0, y0, kemudian mh di mana m nya ini adalah gradiennya ya, kita bisa buat menjadi 2 buah ya.
turunan parsial. Yang pertama ini do f do x nya atau fx x0, y0 kali h1, pergeseran terhadap sumbu x, dan yang kedua berarti fy nya atau do f do y nya ya, turunan parsial terhadap y dikali dengan pergeseran terhadap sumbu y atau h2 ya. Kemudian ditambah selisihnya atau errornya, berarti ada 2 juga kan, berarti epsilon h1 h2 kali h1, kemudian epsilon h1 h2 nya dikali h2. Jadi itu perbedaan antara fungsi satu peubah dan dua peubah pada prinsip lokal linear ini, dimana ya berarti limit untuk perubahannya juga ada 2 ya, limit epsilon h1 h2 menuju sama dengan 0 untuk h1 h2 nya menuju 0, dan limit epsilon 2 nya sama dengan 0 untuk h1 h2 nya menuju 0. Jadi kalau kita lihat secara umum ya, berdasarkan grafik ya, kita anggap saja grafiknya seperti ini ya. Ini ada z sama dengan fx, y, permukaan ya. Kemudian di permukaan itu di sebuah titik, misalnya ini titik P, x0, y0 ya, x0, y0, ini x ya, ini sumbu x, sumbu y, ini ada sumbu z, ini x0, ini y0 nya barang, misalnya di sini x0, y0. Kemudian kita ambil sebuah titik di sini ya, misalkan saja ini titik P. Titik P ini adalah titik singgung terhadap permukaan ya, berarti komponennya atau koordinatnya x0, y0, f x0, y0 ya, atau z0 boleh di sini. Nah, ini adalah koordinat dari titik P. Nah, kita sudah membahas sebelumnya pada persamaan bidang singgung, di mana pada titik P ini ada sebuah garis singgung yang tak hingga banyaknya ya. Kita misalnya ini garis singgungnya ini ya, dianggap dia nanti sebagai vektor dr dt kalau misalkan di video sebelumnya ya. Kemudian di sini juga ada grad daripada f, grad dimana vektor normal ini tegak lurus dengan vektor singgung ini ya di bidang ini. Maka permukaan bidang ini kita bisa dapatkan ya persamaan bidang singgungnya ya. Katakanlah di sini misalnya persamaan bidang singgungnya Lx, y begitu. Nah, saya tidak membahas lagi tentang persamaan bidang singgung ini karena sudah sebelumnya di video sebelumnya ya. Jadi kita nanti langsung saja. Kalau misalnya titik P ini bergeser sejauh h ya, h1, h2 begitu. Katakanlah H, dia bergeser sejauh h1, h2, maka akan didapat sebuah titik baru di sini sembarang ya, x0 tambah h1, y0 tambah h2 ya. Nah, kalau titik ini kita ya katakanlah di sini titik ini kita tarik, proyeksikan kepada bidang Z ya, maka misalnya akan ada satu titik di sini yang terdapat pada bidang Z, katakanlah ini titiknya adalah B ya. Nah, titik B ini koordinatnya ya berarti x0 tambah h1, y0 tambah h2, z0 nya berarti fx0 h1, y0 tambah h2 ya. Saya tulis berarti koordinatnya x0 tambah h1, y0 tambah h2, berarti z0 nya f dari x0 tambah h1, y0 tambah h2. Nah, x, y, z ya, berarti ini adalah koordinat dari titik B yang menempel atau menyentuh pada bidang Z. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita perpanjang lagi, maka dia akan menyinggung juga di katakanlah di LX ini di bidang singgung ya, ini bidang singgung. Nah, akan menyentuh juga di bidang singgung, misalkan saja titik C begitu. Nah, titik C ini ya koordinatnya berarti x0 tambah y1, y0 tambah x0 tambah h1,
Y0 tambah H2, nah karena kita ini menggunakan F di sini ya, berarti pada bidang singgung ini supaya berbeda, katakanlah dengan L ini ya, berarti LX, L dari X0 tambah H1, Y0 tambah H2. Nah inilah yang dimaksud dengan errornya atau selisih antara B dan C nya ya, selisih antara titik yang menyinggung pada titik pada sebuah bidang Z dengan titik yang berada pada bidang singgungnya. Inilah yang nanti akan dikatakan sebagai errornya. Nah, saya tulis ulang ya titik-titiknya. Nah, titik P atau ini titik P, ini A ya, supaya ini A, P. Berarti titik A itu ada titik singgungnya. Titik A ini dia memiliki koordinat X0, Y0, F X0, Y0 ya. Kemudian ada titik B, di mana titik B ini kita tulis X0 tambah H1, Y0 tambah H2, F X0 tambah H1, Y0 ditambah H2. Ini adalah titik B yang menyinggung pada permukaannya ya. Lalu ada titik C yang menyinggung pada bidang singgungnya. X0 tambah H1, Y0 tambah H2, nah ini supaya berbeda L saja. X0 tambah H1, Y0 ditambah H2. Nah kita lihat antara B dan C ya, antara B dan C ini, nah ini adalah selisih ya, selisih tinggi, selisih antara katakanlah B dan C ini dikatakan sebagai error ya, sebagai error atau perbedaan ketinggian ya antara B dan C begitu. Nah inilah yang menyebabkan perbedaan ketinggian ini karena dari titik P ini dia bergerak sejauh H ya, terus jauh H1, H2 ke titik sembarang ini ya. Nah tujuan kita akan meminimalkan H. Bagaimana kalau misalkan H-nya menuju 0? Nah kalau H menuju 0 berarti kan jarak antara B dan C ini akan semakin mengecil menuju A. Bahkan kalau H menuju 0 berdasarkan syarat untuk mendapatkan lokal linear itu harus sama dengan 0 asal H1 H2 nya menuju 0. Jadi kalau kita perkecil ya jarak H ini, maka seharusnya kalau dia lokal linear maka akan sama dengan 0 ya. Kita lihat saja ini juga kalau misalkan digeser dia akan semakin mengecil, jaraknya semakin mengecil ya, semakin kecil seperti itu. Nah inilah yang dikatakan sebagai errornya atau EH nya ya, atau epsilon karena itu dua peubah berarti H1, H2. Nah sehingga epsilon H1, H2 ini bisa kita tulis sebagai selisih antara B dan C atau selisih tingginya ya, selisih karena ini sama ya, X dan Y nya sama tidak berubah, maka selisih tingginya F X0 tambah H1, Y0 tambah H2 dikurangi L X0 tambah H1, Y0 ditambah H2. Nah karena selisih atau jarak ya dikatakan di harga mutlak ya, seperti itu. Nah selanjutnya kalau kita sudah mengetahui ini ya, tujuan kita akan membuat limit dari epsilon ini menuju 0 ya. Nah, nanti tapi kita harus merubah dulu L karena di sini L nya dalam bentuk umum ya, masih kita bisa ini ubah ya, dimana persamaan bidang saya tulis saja karena persamaan bidang singgung itu adalah Lx, Y ya secara umum. Lx, Y itu sama dengan Fx0, Y0 ditambah turunan parsial terhadap X nya X0, Y0 dikali X kurang X0 ya, tambah turunan parsial terhadap Y X0, Y0 dikali
Y kurang Y0. Nah, sekali lagi rumus ini adalah rumus persamaan bidang singgung yang sudah dibahas pada video sebelumnya ya. Jadi saya langsung saja tuliskan seperti ini. Untuk X sama dengan X0 ditambah H, kalau misalkan X nya sama dengan X0 ditambah H, maka kita dapatkan H nya itu kan sama dengan X dikurang X0. Begitupun dengan, ini H1 ya, H1. Begitupun dengan Y sama dengan Y0 ditambah H2, maka kita dapatkan H2 sama dengan Y dikurang Y0. Nah, karena yang kita inginkan adalah ini X0 tambah H1 Y0 tambah H2, maka ya kita bisa ganti. Kalau misalkan X nya X0 tambah H1 berarti X0 tambah H1, Y0 ditambah H2 sama dengan Fx0, Y0 ya ditambah Fx dari X0, Y0 dikali X kurang X0 nya itu adalah H1 ya, ditambah Fy X0, Y0 kali H dikali H2. Nah, kita sudah mendapatkan ini ya, mendapatkan persamaan di L ya, Lx0 tambah H1, Y0 tambah H2. Nah, untuk epsilonnya sendiri kita sudah mengetahui ini, kita tinggal mencari selisihnya ya. Berarti epsilon untuk H1, H2 atau selisih itu kita tinggal tuliskan saja untuk Fx0 ditambah H1, Y0 ditambah H1 sama F X0 kita tinggal tuliskan ulang H1, Y0 tambah H2 dikurangi, karena X0 L nya adalah yang ini, kita tulis lagi, berarti F X0, Y0 tambah, berarti dikurang ya, dikurang Fx X0, Y0 kali H1 dikurang, tidak cukup, kesini saja, berarti Fy X0, Y0 kali H2 ya. Nah, selanjutnya kita ambil limitnya ya, jika untuk H1, H2 nya menuju 0 ya, artinya kita perkecil untuk jarak ini ya, maka ya kita dapatkan limit dari H1, H2 untuk H1, H2 nya, ini error ya, limit error ini menuju 0 itu sama dengan limit H1, H2 nya menuju 0 dari Fx0 tambah H1, Y0 tambah H2 kurang Fx0, Y0 dikurangi Fx X0, Y0 dikali H1 dikurangi, saya turunkan ke sini saja, Fy Y0 X0, Y0 kali H2, nah dibagi dengan selisih rata-ratanya ya, bagi dengan selisih rata-rata, berarti ya besar atau jarak dari H1, H2 nya. Nah, seperti itu ya. Nah, sehingga ini tidak cukup nih kayaknya ya. Nah, sehingga kalau misalkan kita hilangkan limitnya, karena ini dua variabel H1 dan H2, berarti kan untuk H1 nya adalah epsilon pertama begitu ya, dan H2 nya adalah epsilon yang kedua. Jadi kita bisa tulis, kita anggap hilangkan limitnya, ada dua epsilon nanti ya, H1 epsilon dari H1 H2. Nah, untuk H1 ini ditambah
H2 untuk epsilon H1 H2 sama dengan ya seperti ini F X0 tambah H1, Y0 tambah H2 lalu dikurangi dengan F X0, Y0 dikurangi dengan Fx dari X0, Y0 kali H1 dikurangi Fy X0, Y0 dari H2. Sehingga kalau ditulis secara umum, berarti kita ambil ini dulu F X0 tambah H1, Y0 tambah H2 sama dengan ini berarti positif F X0, Y0 ditambah Fx dari X0, Y0 kali H1 ditambah Fy dari X0, Y0 dikali H2 ditambah dengan errornya. Errornya adalah H1 epsilon dari H1, H2 ditambah H2 kali epsilon dari H1, H2 asal limitnya sama dengan 0. Jadi kalau misalkan ke sini ya asal limitnya sama dengan 0 untuk H1 H2 menuju 0. Artinya ada dua ya, untuk H1 epsilon H1 H2 nya menuju 0 dan H2 epsilon H1 H2 nya menuju 0 sama dengan 0. Maka kita dapatkan rumus ini atau ditulis di sini ya. Berarti pada fungsi dua peubah ya, lokal linear berlaku jika Fx0 tambah H1, Y0 tambah H2 sama dengan Fx0, Y0 ditambah H1 kali Fx X0, Y0 tambah H2 Fy X0, Y0 ditambah dengan errornya, asalkan limit dari errornya sama dengan 0 untuk kedua-duanya. Baik, seperti itu ya. Selanjutnya ada soal apakah Fx, Y sama dengan 2xy kuadrat linear secara lokal di P 2,1. Nah, kita lihat saja ya. Secara rumus tadi sudah dikatakan ya bahwa F X0 tambah H1, Y0 ditambah H2 sama dengan F X0, Y0 ditambah turunan parsial terhadap X0, Y0 kali H1 ditambah turunan parsial terhadap Y X0, Y0 kali H2 ditambah errornya ya. H1 epsilon dari H1, H2 ditambah H2 dikali epsilon H1, H2. Asalkan untuk kedua ini menuju 0 gitu ya. Asalkan limit dari epsilon H1, H2 ini sama dengan 0 untuk H1, H2 menuju 0,0 ya, karena ini dua variabel, dan limit dari epsilon H1, H2 ini sama dengan ini hanya kurang ya, H1 yang ini adalah H2 ya. Untuk H1, H2 nya menuju 0 itu sama dengan 0. Kita tinggal langsung memasukkan saja untuk pada awalnya ya, atau dicari dulu untuk turunan parsialnya boleh, karena misalkan ini adalah titik P ini adalah X0, Y0 ya, jadi X0 nya 2, Y0 nya adalah 1. Nah, kalau misalnya kita cari komponen-komponennya terlebih dahulu ya, kita akan menginginkan ini ya, Fx0, Y0, kemudian turunan parsialnya ya, kita bisa cari dulu untuk
X0, Y0 berarti 2,1 sama dengan, ya tinggal dimasukkan saja 2 dikali 2 kali 1 kuadrat ya, sama dengan 4. Kemudian turunan-turunan parsialnya untuk fx 2,1 sama dengan, ya kita dapatkan turunan parsial dari terhadap x ya, berarti dapatnya 2y kuadrat, 2y kuadrat, karena di sini y-nya 1 berarti 2 kali 1 kuadrat sama dengan 2 ya. Kemudian fy 2,1 atau turunan parsial terhadap y, kita dapatkan turunan parsialnya dulu, berarti 4 xy ya. Kita dapatkan 4 xy. Nah, kita masukkan langsung 4 kali 2 kali 1 sama dengan 8 ya. Nah selanjutnya ya tinggal kita cari f x0 tambah h1, berarti x0 nya 22 tambah h1, y0 nya 1 ditambah h2. Kita masukkan ini ke fungsinya ya, berarti 2 dikali 2 tambah h1, 2 tambah h1, y nya berarti 1 tambah h2 dikuadratkan ya. Nah, kita hitung saja 2 kali 2 tambah h1, ini kita selesaikan dulu, 1 tambah 2 h2, ini tambah h2 kuadrat. Nah kita dapatkan 2 kali 2 4 tambah 8 h2 tambah 4 h2 kuadrat tambah 2 h1 tambah 4 h1 h2 tambah 2 h1 h2 dikuadratkan. Nah, sama dengan 4 ditambah untuk h1 h2 nya berarti 8 h2 ya, h1 dulu 2 h1 yang ini tambah 8 h2 tambah 4 h2 kuadrat tambah 4 h1 h2 tambah 2 h1 h2 kuadrat ya. Oke, dari sini kita sudah lihat untuk 4 ini adalah sama ya, f21 f2,1. Kemudian turunan parsial untuk x nya 2 sudah betul. Ini fx 2,1, yang 8 ini adalah fy 2,1 ya, berarti ini epsilonnya ya. Kita tinggal memecahkan ini, kita bisa tulis ini sebagai h1 dan h2 dari epsilonnya. Misalnya kita dapatkan untuk ini, untuk mengambil h2 ya, untuk mengambil h2 ini h2 kali 4 h2 tambah 4 h1 ditambah ini untuk mengambil h1 dari 2 h2 kuadrat ya. Nah ini kita anggap dia sebagai selisih epsilon h2 epsilon h1, h2 dan yang ini h1 epsilon h1 h2 nya. Nah dengan catatan syarat ini harus terpenuhi kalau dia ingin linear secara lokal ya, berarti kita tinggal tulis saja. Untuk yang pertama kita ambil limit ini ya, limit dari h1, h2 nya menuju 0 itu harus sama dengan 0. Yang kedua berarti limit h1, h2 nya menuju 0,0 ya, karena ini vektor 0,0 untuk h sama dengan 0. Nah untuk yang pertama dulu, yang pertama berarti limit h2 epsilon h1, h2 untuk h1, h2 nya menuju 0,0 ini sama dengan 0 ya, berarti kita dapatkan epsilon h2 epsilon h1 h2 nya sama dengan ini, atau kita rubah dulu ya supaya lebih mudah. Untuk yang pertama
Ini H2 epsilon dari H1, H2 ini kan sama dengan ini ya, H2 kali 4 H2 tambah 4H1. Berarti H2 nya bisa ini, berarti limit dari epsilon H1, H2 untuk H1, H2 nya menuju 0,0 sama dengan limit dari 4H2 tambah 4H1, dimana H1 H2 nya menuju 0,0. Nah, kita tinggal masukkan saja H1 nya 0, H2 nya 0, 4 kali 0 tambah 4 kali 0 berarti 0. Ini benar ya, ini terpenuhi untuk epsilon yang pertama. Kemudian untuk epsilon yang kedua berarti H1 epsilon dari H1, H2 itu sama dengan H1 2H2 kuadrat. Nah, kalau kita ambil limitnya, limit H1 epsilon H1, H2 dimana H1 H2 nya menuju 0,0 sama dengan limit ini bisa habis ya, yang ini berarti tinggal limit 2H2 kuadrat untuk H1 H2 nya menuju 0,0. Nah, ini juga sama, ini H2 nya yang 0 berarti sama dengan 2 kali 0 kuadrat 0. Ini terpenuhi ya. Kita lihat secara aljabar bahwa kesimpulannya F linear secara lokal di P ya 2,1. Lebih lanjut berarti kalau F linear secara lokal berarti F terdiferensialkan di P 2,1. Baik. Selanjutnya kita bisa merubah pola rumus ya. Pola rumusnya kan asalnya dari F x0, H1 tambah H1, Y0 ditambah H2 sama dengan F x0, Y0 ditambah Fx x0, Y0 kali H1 ditambah Fy kali x0, Y0 Fy maksudnya x0, Y0 kali H2 tambah dengan H1 epsilon 1 H1, H2 tambah H2 epsilon 2 H1, H2. Nah, jika ya ini dianggap mendekati 0 ya, dianggap mendekati 0 limitnya, jika saya tulis seperti ini ya, F itu dapat didiferensialkan di katakanlah di mana ya, di P ya, atau P ini karena kita menggunakan x0 y0 P0 ya, di P0 saja x0, y0 maka ketika si H nya sama dengan H1, H2 ya, vektor mempunyai besaran yang kecil ya, yang kecil artinya si H1 H2 nya menuju 0,0, maka kita bisa turunkan ini sebagai F dari P0 tambah H kan ya, P0 tambah H sama dengan yang ini berarti Fp0 ditambah, nah kita tahu ini merupakan dot produk antara grad ya, ingat pada persamaan bidang dot produk antara gradien Fp0 yang di dot produkkan dengan P dikurang P0 ya. Kemudian kalau kita anggap ini menuju 0, nah, kalau kita anggap menuju 0, anggap saja menuju 0 ya, anggap 0, maka ya berarti tidak sama dengan ya,
perkiraan ya, aproksimasi begitu ya. Jadi aproksimasi f P0 tambah h sekitar f P0 ditambah grad f P0 dot, ini dot ya, dot p dikurang P0. Nah kalau jika si P itu sama dengan P0 ditambah H ya, jika P nya sama P0 tambah H. Nah sehingga kalau ini dikatakan sebagai satu fungsi Z ya, atau TP, katakanlah ganti ya, TP itu sama dengan f P0 tambah grad dari f P0 dot P dikurang P0. Nah ini merupakan rumus bidang singgung juga ya, rumus bidang singgung melalui P0 ya, x0, y. Sebetulnya ini sudah dibahas pada bidang singgung video sebelumnya ya. Ini untuk untuk menyambungkan dari video sebelumnya atau melengkapi dari video sebelumnya. Selanjutnya kita ambil contoh ya. Kita contohkan bahwa tunjukkan bahwa fx, y sama dengan x e pangkat y tambah x kuadrat ini dapat diferensialkan dimanapun. Kemudian tentukan persamaannya, persamaan bidang singgungnya di 2,0. Ya kita tinggal langsung saja. Kalau kita merujuk pada rumus di mana z-nya itu sama dengan f dari P0 ditambah grad dari f P0 dot P kurang P0. Nah, merujuk pada rumus ini yang kita butuhkan adalah P0 nya sudah ini ya, ini P0 nya sudah ada 2,0. P0 nya 2,0 berarti kita tinggal mendapatkan f P0 ya sama dengan f 2,0 ya, kita masukkan saja ke fungsi, berarti 2e pangkat 0 tambah 2 kuadrat kali y nya 0 ya, berarti kita dapatkan 2 kali 1 tambah 0 dapat 2 ya, jadi f P0 nya sama dengan 2. Ini 2 ditambah, nah, untuk grad dari f P0 kita ingat grad itu merupakan grad dari f itu kan sama dengan turunan parsial terhadap f. Boleh menggunakan fx, boleh menggunakan do ya, saya gunakan do saja, do f do x, do f do y ya, vektornya. Oke, untuk do f do x nya sendiri kita tulis do dari x e pangkat y tambah x kuadrat y do x, do x e pangkat y tambah x kuadrat y do y ya. Oke, kita turunkan terhadap x, berarti kita dapatkan e pangkat y tambah 2xy ya, 2xy, yang ini berarti terhadap y e pangkat y tetap, berarti x e pangkat y, yang ini e kuadrat y berarti kan 1 ya, 1 berarti x kuadrat. Oke, nah ini vektornya sudah kita dapatkan, tapi yang diinginkan adalah grad dari f P0, P0 nya adalah 2,0, berarti kita dapatkan e pangkat 0 tuh 1 ya, 1 tambah 2 kali 2 kali 2 kali 0 berarti 0 ya, ini x nya 2, e pangkat 0 1 berarti 2 tambah 4 ya, jadi kita dapatkan ini adalah 1,6, atau ditulis I tambah 6J juga boleh seperti itu. Ini adalah gradnya.
Nah kemudian kita tinggal P0 nya 2,0 ya. Kita anggap kalau P0 nya 2,0, titik P nya itu sembarang berarti ya, X, Y ya, titik P nya adalah sembarang. Sehingga ini dapatkan 1,6, saya tulis seperti ini saja secara baris ya, 1,6 kita dotkan dengan P kurang P0 berarti X kurang 2, X kurang 2, Y kurang 0 ya. Nah kita dot produkkan, hasil vektor dot vektor adalah skalar ya, berarti 1 kali X kurang 2 di X kurang 2 ditambah dengan 6Y ya, 6Y 6Y ya, betul, berarti sama dengan 2 ditambah X kurang 2 ditambah 6Y, atau Z atau kalau misalkan X kurang 2 ini habis ya, berarti kita dapatkan X tambah 6Y, atau X tambah 6Y kurang Z sama dengan 0. Seperti itu ya. Ini adalah persamaan bidang Z sama dengan Tx, Y ya, yang ini di P0 yaitu 2,0. Oke, saya kira untuk menunjukkan bahwa si fx ini terdiferensialkan dimanapun ya, tentunya kita bisa melihat dari ini juga ya, dari gradiennya, dimana gradiennya ada ya, gradiennya ada, berarti dia bisa didiferensialkan dimanapun. Baik, selanjutnya di sini ada beberapa sifat-sifat untuk operator linear grad ya, tambahan saja. Operator linear grad ini ya sama seperti operator-operator do, dy, dx seperti itu ya. Jadi berlaku juga sifat-sifat secara linear. Misalkan do dari penjumlahan dua buah fungsi sama dengan grad dari penjumlahan dua fungsi sama dengan grad dari masing-masing fungsi itu. Begitupun yang kedua, grad dari alfa ya, alfa ini katakanlah sebuah skalar ya. Grad dari alfa kali fp sama dengan alfa, jadi boleh di depan dikali dengan grad fp. Begitupun dengan grad dari hasil perkalian ya. Nah ini sama dengan aturan perkalian UV ya. Katakanlah ini U kali V berarti U kali V aksen ya, V aksennya di sebuah grad ya, V aksennya sebuah grad berarti yang ini V dikali U aksen seperti itu ya. Begitupun dengan pembagiannya, itu silahkan bisa dibuktikan ya. Selanjutnya di sini ada beberapa soal tambahan ya, soal-soal dasar. Yang pertama, tentukan grad f-nya dari fungsi-fungsi ini, 2 peubah, baik 3 peubah pun sama ya, analog, baik 2 peubah, 3 peubah dan seterusnya. Nah, silahkan bisa dicari untuk grad f-nya. Kemudian yang kedua, tentukan vektor gradien sama juga grad f-nya di titik tertentu ya, titiknya sudah disediakan, dan selanjutnya ya. Silahkan boleh dicoba. Saya kira sudah terlalu panjang ya videonya. Silahkan dicoba soal-soalnya. Kemudian saya mohon maaf apabila ada perkataan atau penulisan saya yang tidak jelas ya. Saya mohon untuk komentarnya untuk perbaikan-perbaikan seperti itu. Tapi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share juga ya video ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video pembelajaran selanjutnya. Baik, terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.